atau Mojang asli Kuningan, Jawa Barat. Kalau wisata emang boleh, di sana ada tabela dan tema. Tapi kalau bicara pemilu dan politik, apalagi di Kuningan, itu aku lebih expert daripada mereka. Aku pikir sebentar lagi ada pemilu di negeri tercintaku ini. Aku teringat masa-masa awal pemilu pertama di Indonesia. Mungkin anak muda sekarang banyak yang tidak tahu ya. Sini kami ceritain pemilu pertama. Uhuy. Perjalanan pemilu di negeri ini luar biasa. Sudah 68 tahun kita melewati masa pemilu pertama. Nanti 2024 adalah pemilu ke-14 loh. Apakah anak muda saat ini juga tahu? Dari data daftar pemilih tetap KPU pada bulan Juli 2023, ada 52% pemilih muda. Pemilih yang berusia 17 sampai 30 tahun sekitar 31,23% atau sekitar 63,9 juta orang. Kemudian pemilih berusia 31 sampai 40 tahun sebanyak 20,7% atau sekitar 42,4 juta orang loh. Apa anak muda juga tahu soal ini? Aku jadi ingin tahu apa kata anak muda tentang pemilu. Bukan aku namanya kalau nggak mau tahu dan nggak mau tanya sama orang yang lebih tahu tentang pemilu 2024. Ini bukan tempat rumah makan ya, atau tempat es cendol. Tapi aku mau ajak ke kantor pemilihan umum Kuningan. Ketuanya namanya Kang Asep. Muda, ganteng katanya. Ayo kita ke sana. Mana ruangannya ya? Aku mau tanya tapi... Oh, ini dia. Sesuai dengan yang disampaikan dalam maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta waktu itu sudah merencanakan untuk menggelar pemilu tahun 1948, tapi 1946 maksud saya, tapi ada beberapa hal yang membuat pemilu itu tidak terlaksana, mulai dari kendala di dalam negeri maupun faktor luar negeri. Kendala di dalam negeri diantaranya memang waktu itu undang-undang kepemiluannya belum siap. Nah, plus juga situasi stabilitas nasional waktu itu masih belum aman karena masih situasi peperangan. Lalu penyebab luar negerinya karena agresi militer dari luar negeri juga masih terus berlanjut, sehingga ya situasinya masih belum memungkinkan untuk penyelenggaraan pemilu. Nah, dasarnya yaitu Undang-Undang 7 1953 ya, tentang pemilihan umum. Nah, itu payung hukum untuk menggelar pemilu. Nah, pemilu untuk memilih anggota DPR itu digelar tanggal 29 September 1955. Lalu beberapa bulan kemudian, ya tepatnya tanggal 15 Desember 1955 itu memilih anggota konstituante. Ada sekitar, ya kalau saya tidak salah baca, 172 partai politik yang ikut menjadi kontestan dalam pemilihan umum 1955. Kami sudah mengikuti tahapan ini sejak di launching tanggal 14 Juni 2022 oleh KPRI. Lalu persiapan-persiapan yang kita lakukan saya kira sama pada umumnya dengan kabupaten kota lain. Kita melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan apa yang sudah menjadi arahan-arahan teknis dari KPRI.
pemilih muda atau dalam bahasa lain istilahnya kadang suka disebut pemilih pemula itu cukup dominan kalau dilihat dari data. Dari 859.041 daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan, itu jumlah pemilih pemula dan pemilih muda itu bisa mencapai 25-30% dari total DPT. Nah, kalau dikalkulasi berdasarkan hitungan kebutuhan suara untuk dikonversi menjadi kursi, ini bisa menjadi beberapa kursi untuk parlemen misalnya di DPRD. Nah, begitu juga untuk untuk tingkat DPRD provinsi, DPR RI dan selanjutnya sampai Pilpres. Artinya pemilih muda ini cukup dominan ya mengisi slot daftar pemilih yang nanti secara administratif sudah dinyatakan memenuhi syarat menjadi pemilih. Nah, artinya semua aktor pemilu itu tidak bisa mengabaikan begitu saja terhadap keberadaan pemilih pemula dan pemilih muda. Nah, hanya persoalannya kadang-kadang pemilih pemula itu sebetulnya karakternya pemilih pemula itu, pemilih muda itu memiliki rasa penasaran yang tinggi. Jadi menurut saya potensi golput di pemilih pemula atau pemilih muda itu kecil sebetulnya. Belum terkontaminasi oleh oleh residu-residu demokrasi. Dia cenderung ingin datang ke TPS, ya, dia cenderung ingin menggunakan hak pilih, dia juga ingin menjadi penentu dalam melahirkan pemimpin. Kita berharap pemilihan umum ini betul-betul dimanfaatkan untuk sarana distribusi dan sirkulasi pemimpin. Ya. Melalui pemilu ini kita yakin bahwa proses pergantian pemimpin itu bisa dilaksanakan secara demokratis. Ya. Oleh karena itu, karena paling tidak berdasarkan sistem yang berlaku hari ini, pemilu hanya satu-satunya cara, hanya satu-satunya jalan untuk memilih pemimpin, maka di sanalah kita punya peran penting untuk mencetak sejarah, menjadi bagian dari aktor utama dalam rangka melahirkan pemimpin depan. Senang dengan penjelasan Kang Asep, aku makin mendapatkan ilmu. Oh iya, hari ini aku ada janji mau ke kafe. Sekalian mau tanya-tanya sama pengunjung anak muda di sana tentang pemilu. Halo Kak, ini dia nih barista Otaku Cafe Kuningan, Jawa Barat. Aku mau nanya boleh? Ini kira-kira kakak umurnya berapa tahun? 20 tahun. 23? Oke, 20 tahun sama 23 tahun berarti udah bisa ikut pemilu di tahun depan ya Kak ya? Oke, aku mau nanya boleh? Kakak tahu nggak pemenang pemilu di tahun 1955? Gak ada pemilu bukan ya? Oh ada. Pak Soekarno mungkin? Nanti kan akan diadakan pemilu tahun depannya kayak. Kakak tahu nggak ada berapa partai yang akan ikut pemilu tahun depan? Partainya ya di Indonesia sekarang ada berapa tahu nggak? Kayaknya kurang lebih 16-17 nggak ya? Waduh, kurang mengikuti. Tapi kayaknya 10 deh. 10-11 lah. Kakak boleh tahu nggak kakak pengen pemimpin itu yang seperti apa? Baik itu presiden maupun calon legislatif lainnya. Yang penting itu jujur ya. Terus nggak ada yang korupsi lah gitu ya. Sama mungkin kurang lebih yang diutamakan di nilai kejujurannya. Terus bisa menampung atau mewadahi aspirasi-aspirasi dari rekan-rekan yang bisa membangun untuk kedepannya. Boleh nanya kan namanya siapa? Boleh, Mayang. Oke, Kak Mayang. Kak Mayang usianya berapa tahun? Aku 26. 26. Berarti udah pernah ikut pemilu berapa kali kan? Berapa kali berarti? Berapa kali nyoblos? Sama umur hidup? 8 lah. Oh no. 7. Berapa kali nyoblos? 5. Oh. Iya. Enggak tahu udah lupa.
Oke. Tapi kakak udah dua ya, berarti udah pernah nyoblos sebelumnya ya. Kalau sekarang tahu ada berapa partai yang ikut di tahun depanan? Aduh, kurang tahu juga, aku nggak terlalu update soalnya. Tahu calon yang akan mendaftarkan menjadi presiden dan wakil presiden di tahun depan? Tahu. Ada berapa? 3. Kalau calon legislatifnya kakak tahu banyak nggak? Enggak, kurang tahu. Pemilu awal diadakan di Indonesia itu kan tahun 1955 ya kak ya? Kakak tahu nggak ada berapa partai yang ikut di tahun tersebut? Kurang tahu sih. Kalau nggak salah 10. Wah, kurang tahu. Kurang tahu. Oke. Kakak tahu nggak waktu dulu dari zaman 1955 sampai sekarang udah ada berapa kali pemilu diadakan di Indonesia? Kurang tahu teh. Kurang tahu kalau pemilu berapa kali. Kurang tahu. Iya. Oke. Kira-kira nih pemilu kan bukan hanya pemilihan presiden ya sama wakil presiden, tapi kan ada calon legislatif dan lain-lain. Nah, kira-kira kakak udah punya belum pilihan yang akan nanti dipilih di tahun 2024? Kalau dari legislatif dan yang lain-lainnya belum ada sih Kak. Kalau presiden ada. Oh, presiden ada. Ya. Udah ada semua. Udah ada semua. Kakak gimana? Kalau legislatif dan lain sebagainya belum. Kalau presiden udah. Halo Kak, selamat sore. Kakak boleh tahu umurnya berapa? 23 tahun. Kalau umur 23 tahun berarti kakak pernah ikut pemilu ya sebelumnya ya? Iya, pernah. Berarti tahun depan pemilu yang kedua? Iya. Iya. Oke. Kalau di tahun 1955 itu ada berapa partai yang ikut pemilu? Aku kurang tahu deh. 5 kali ya, nggak tahu. Oke. Dari tahun 1955 itu sampai sekarang kira-kira udah berapa kali diadakan pemilu di Indonesia? 9 mungkin. 5. Kakak tahu ada berapa partai politik yang terdaftar sekarang untuk ikut pemilu 2024 nggak? Mungkin sekitar 23, maybe. 20-an. Kakak tapi udah tahu kan calon presiden sama wakil presiden yang akan ikut pemilu itu siapa aja? Iya, sudah. Berapa pasang? Ada 3 pasang. Selain presiden dan wakil presidennya, kakak udah tahu belum kalau calon legislatif yang lainnya tuh siapa aja dan mau milih siapa? Maksudnya udah ada pilihan di calon legislatifnya juga? Kalau legislatif sih kurang tahu sih Mbak. Kalau aku kurang tahu. Belum tahu semuanya. Anak muda saat ini luar biasa. Benar apa kata Bung Karno tentang anak muda? Berikan aku 10 pemuda, maka akan kujunjung dunia. Aku bangga dengan anak-anak muda, baik itu generasi milenium maupun generasi Z. Merekalah pewaris negeri ini. Aku akan berjalan lagi menuju negeri lain untuk memahami tentang anak muda. Vlog TVRI Jabar, uhuy!